Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah, yang dimana kita masuk kepada pembahasan keutamaan mensolatkan jenazah. Kalau kita berbicara tentang salat jenazah, secara hukumnya itu adalah fardu kifayah. Setiap individu kita itu hukumnya wajib untuk ikut serta melaksanakan salat jenazah. Tapi ketika sekelompok dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan salat jenazah tersebut, maka gugur kewajiban yang lainnya dan dihukumi sebatas sunnah saja. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah, dan itu berlaku untuk seluruh pengurusan jenazah, baik memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan juga menguburkan mayit. Hukumnya adalah fardu kifayah. Tadinya setiap individu kita wajib untuk ikut serta melaksanakan salat jenazah tersebut, tapi ketika sudah sebagian melaksanakan, maka gugur untuk sebagian yang lainnya atau untuk yang lainnya. Di sini Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah itu membawakan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih dari 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat
barang siapa yang menyaksikan prosesi pengurusan jenazah dari dia takziah sampai menyolatkan jenazah tersebut, maka baginya 1 qirat pahala. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan, barang siapa yang menyaksikan jenazah dari proses takziah atau pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai dia tersebut menyaksikan pemakaman si mayit tersebut, maka bagi dia 2 qirat. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat tersebut? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, mislul jabalaini al-azimaini, mislul jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1325, dan hadis dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 945. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, wa kullu qiratin mislu Uhudin, setiap qirat sebesar gunung Uhud. Dalam riwayat yang lain disebutkan paling sedikitnya, paling kecilnya pahala yang dia dapatkan itu seperti gunung Uhud. Nah, berkaitan dengan salat jenazah ini, salat jenazah ini bermanfaat bagi si mayit dan bermanfaat tentunya bagi kita yang menyolatkan jenazah. Bagi mayit sangat jelas sekali, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih berkaitan tentang salat jenazah. Kita tahu salat jenazah itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca salawat Nabi atau bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian takbir yang ketiga doa sepanjang-panjangnya untuk kemaslahatan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa naqqihi minal khataaya kama naqaita as-sawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qubur wa adzabin nar. Nah, disebutkan berkaitan tentang keistimewaan keutamaan ini luar biasa, sampai-sampai perawi daripada hadis ini mengatakan, aku berharap aku yang menjadi mayit, dikarenakan doa Nabi yang sangat luar biasa ini. Dan keistimewaannya lagi berkaitan dengan si mayit, dikatakan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah juga, ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid, bahkan tinggal di masjid. Perempuan imra'atan anna imra'atan sauda, seorang perempuan berkulit gelap, berkulit hitam. Kanat taqumul masjid, beliau ini tinggal di masjid, sekaligus juga beliau tersebut menjadi cleaning service di masjid, yaitu suka berbersih atau suka membersihkan masjid. Subhanallah, kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis melaksanakan salat subuh, beliau itu memperhatikan para sahabatnya. Salah satunya yang diperhatikan beliau tentang Masjid An-Nabawi. Beliau tidak mendapatkan ini perempuan, tidak berjumpa dengan ini perempuan. Padahal Rasulullah membuatkan kamar khusus untuk dia
di dalam masjid. Rasulullah bertanya, fulanah kemana? Qalu, para sahabat menjawab, ya, tufiyat ya Rasulullah, matat ya Rasulullah, telah meninggal dunia. Rasulullah kemudian ya mengatakan kepada para sahabat, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak info kepadaku si fulanah telah meninggal dunia? Sebagian sahabat saggaru amroha, meremehkan urusan itu perempuan. Ini perempuan sebatang kara, tinggal di masjid. Menurut satu riwayat bahwasanya dia tersebut fakirah, miskinah. Ya, artinya kenapa dicari-cari juga? Sebagaimana kita kalau ada yang meninggal dunia bukan orang yang berkelas, orang yang biasa-biasa saja, karena miskin, fakir, ya, kita kadang untuk melakukan takziah setengah malas. Coba kalau orang yang terpandang, tokoh masyarakat, punya jabatan, punya kekayaan, kita berusaha seoptimal mungkin untuk takziah, menampakkan wajah kita di kerabatnya mereka. Dan itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sebagian sahabat meremehkan ini perempuan. Rasulullah marah. Kemudian ada sebagian mengatakan, bukan begitu ya Rasulullah, meninggalnya tadi malam. Ya, kami khawatir jika info kepada antum, jika menghabarkan kepada antum merepotkan dan menyibukkan antum. Kata Nabi SAW, dulluni ala kubriha, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Ya, kemudian ditunjukkanlah kuburan si perempuan tersebut di pemakaman Baqi. Fasalla alaiha, Nabi kita Muhammad SAW menyolatkan jenazahnya di kuburan itu perempuan. 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW, takbir yang ketiga berdoa sepanjang-panjangnya, takbir yang keempat boleh berdoa, boleh tidak. Kalau ingin membaca doa, bacalah doa berikut ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Ustaz, katanya tidak boleh salat di kuburan. Benar, salat yang ada ruku dan sujudnya. Tapi kalau salat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi, takbir yang ketiga berdoa, takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak, kemudian salam. Khusus untuk salat jenazah dibolehkan, dan Rasulullah melakukan hal itu. Jika kita tidak sempat untuk menyolatkan jenazah teman kita atau orang yang kita kenal, dikarenakan kita keluar kota atau lagi umrah atau lagi haji, maka tidak mengapa ketika kita sudah kembali dari safar kita tadi itu untuk datang ke kuburannya, menyolatkan jenazah teman kita yang telah dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allahu Jalla wa'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, menyolatkan jenazah itu perempuan di kuburannya. Setelah Rasulullah menyolatkan jenazah, Rasulullah berkomentar, summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan untuk para penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bis salati alaihim, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia baru memberikan cahaya untuk penghuni itu kuburan setelah melaksanakan salat jenazah untuk mereka. Artinya manfaat dari salat jenazah yang kita kerjakan tidak lain bermanfaat buat si mayit. Ya, itu yang membuat kuburannya bercahaya. Itu yang membuat kuburannya terang benderang. Dan bisa jadi dengan sebab kita menyolatkan jenazah tersebut, dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, dikarenakan di dalam ya doanya kita di takbir yang ketiga tersebut secara tulus ikhlas kita berdoa agar si mayit diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala, dimaafkan segala khilaf, dilapangkan kuburannya, terhindar dari siksa kubur, terhindar dari siksa api neraka, dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala.
Apalagi yang menyolatkan jenazah itu 40 orang, apalagi yang menyolatkan tersebut 100 orang, apalagi yang menyolatkan tersebut 3 shaf. Itu disebutkan nanti di dalam hadis yang kita bacakan, itu sebagai tanda Allah Jalla wa Ala menerima doa-doa orang yang menyolatkan jenazah tersebut, mengakibatkan si mayit itu diampuni dosa-dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa Ala dan dilapangkan kuburannya. Dan salat jenazah itu selain bermanfaat buat si mayit, pastinya bermanfaat juga buat kita yang menyolatkan jenazah. Rasulullah tadi menyatakan, man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan prosesi pengurusan jenazah hingga menyolatkan jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirat. Ya, mendapatkan apa? 1 qirat. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang hadis ini, syariat Islam sangat peduli terhadap penguatan hubungan sosial di antara individu-individu yang bernaung di bawah Islam tersebut melalui beberapa aturan syariat yang bersifat kemasyarakatan. Islam mengajak untuk mempererat hubungan itu dengan berbagai macam cara dan metode, baik dengan cara targhib, memberikan spirit, motivasi untuk meraih kebaikan atau hasanat atau pahala, maupun tarhib, memberikan ancaman, peringatan serta rasa takut terhadap sesuatu yang berakibat buruk atau jelek. Di antara masalah yang diatur oleh agama Islam ini adalah mengenai pengurusan jenazah, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan hingga menguburkan jenazah tersebut. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan busyra, kabar gembira kepada kita yang sanggup untuk menyolatkan jenazah mendapatkan pahala yang besar. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, menyolatkan jenazah salah satu cara untuk menjalankan haknya saudara kita sama muslim. Haknya saudara kita sama muslim itu banyak sekali. Di antaranya adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia tersebut meninggal dunia, maka ikutilah dia, maksudnya urusilah jenazahnya, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan jenazah hingga menguburkan si mayit tersebut. Menyaksikan prosesi pengurusan jenazah hingga menyolatkan jenazah seorang muslim itu mendapatkan 1 qirat. Dan kita tahu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, takziah tadi salah satunya adalah menyolatkan jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Tadinya setiap individu kita ini wajib untuk mengurusi jenazah tersebut, termasuk menyolatkannya. Tapi ketika ada sekelompok dan sebagian kaum muslimin yang sudah mengurusi jenazah tersebut, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Nah, yang dimaksudkan dengan menyaksikan jenazah hingga menyolatkannya, disebutkan kita datang takziah, usahakan ketika kita bertakziah tersebut menyolatkan jenazah, di rumahnya atau di masjid. Kita takziah memang pahalanya besar. Kita bertakziah itu pahalanya sama seperti orang yang mendapatkan musibah tersebut. Kita tahu orang yang mendapatkan musibah dan dia menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala dalam musibah yang menimpa dia tersebut, maka pahalanya besar. Kita yang bertakziah itu pahalanya sama seperti orang yang mendapatkan musibah tersebut. Lebih daripada itu, kita berusaha ketika bertakziah untuk menyolatkan jenazah. Makanya kita tunggu sampai jenazah tersebut sudah dimandikan, sudah dikafankan, baru kita menyolatkan jenazah. Maka pada saat itu dia mendapatkan 1 qirat. Disebutkan barang siapa yang mengerjakan salat jenazah, maka baginya 1 qirat. 1 qirat pahala yang besarnya itu seperti gunung Uhud. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa kullu qiratin mislu Uhudin. Setiap qirat itu sebesar gunung Uhud. Barang siapa yang menyaksikan ya jenazah sampai disolatkan, bahkan sampai dimakamkan, maka dia tersebut akan mendapatkan 2 qirat. Nas ini ya, sabda Nabi SAW ini menerangkan besarnya pahala dan kadar timbangan di atas mizan atau timbangan yang ada di akhirat kelak untuk kita yang suka menyolatkan jenazah. Dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan qirat yang disebut adalah kadar pahala yang besarnya hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya. Dalam hadis ini sangat jelas sekali, sangat terang benderang sekali bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan besarnya satu qirat tersebut, kadarnya itu seperti gunung Uhud. Artinya nilainya sudah kita ketahui. Bahkan disebutkan ketika Rasulullah ditanya wamal qiratan, apa ini maksud dengan 2 qirat tersebut? Mislul jabalaini adhaimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah ini ganjaran bagi orang yang sanggup untuk menyolatkan jenazah. Dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, perhatian syariat dengan menegaskan kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim atas muslim lainnya dengan cara memberitahukan pahalanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang disebut dengan hak. Hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk kita tinggalkan. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan apa? Hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang lainnya ada 6 perkara. Dalam hadis Barra bin Azib disebutkan ada 7 perkara. Yang jelas 6 dan 7 ini tidak membatasi. Salah satunya wa idza mata fattabi'hu. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka urusilah jenazahnya. Dan ini haknya dia. Yang disebut dengan hak tadi apa? Sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram. Nah, yang kedua, syariat ini sangat menghargai orang Islam, sehingga pahala dan ganjaran pun ditetapkan oleh syariat bagi orang yang mengikuti proses pengurusan jenazah. Ya, hadirnya saja untuk bertakziah itu pahalanya sama seperti orang yang mendapatkan musibah tersebut. Apalagi dia menyolatkan jenazah, apalagi dia mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman untuk menyaksikan prosesi pemakaman dan penguburan si mayit tersebut. Tentunya itu pahala besar. Nah, disebutkan pada hadis yang selanjutnya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Tidaklah seorang mayit atau seorang jenazah disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin, yang jumlah kaum muslimin yang menyolatkan jenazah tersebut jumlahnya ada 100 orang, lalu semuanya memberikan syafaat untuknya. Apa maksudnya memberikan syafaat? Mendoakan kebaikan untuk si mayit. Pada takbir yang ketiga sangat jelas doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Illa syuffi'u fihi, melainkan syafaat dan doanya tersebut akan diperkenankan oleh Allah Jalla wa Ala dan akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Naam, di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan ada 40 orang. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan
la yusyrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi. Tidaklah seseorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang, yang dimana sifat 40 orang tersebut ya muwahhidun, hamba-hamba Allah yang betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, yang dimana mereka tersebut tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala, tidak melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. 40 orang tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa yang terjadi ketika 40 orang tersebut menyolatkan jenazah tersebut? Illa syafahumullahu fihi, ya, melainkan Allah Jalla wa Ala akan menerima syafaat mereka atau mengabulkan doa mereka tersebut. Subhanallah, disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dalam hadis ini terdapat anjuran memperbanyak jamaah salat jenazah. 40 lebih bagus, 100 lebih daripada 100 itu juga diupayakan mencapai jumlah yang maksimal. Kenapa? Memperbanyak jamaah salat jenazah dan agar diupayakan mencapai jumlah minimal tercapainya keselamatan ini, yaitu 40 orang. Kedati demikian, ketentuan diterimanya syafaat mereka itu berlaku dengan 2 syarat. Diterimanya doa mereka yang di takbir yang ketiga atau takbir yang keempat itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, mereka harus memberikan syafaat dan doa untuk si mayit tersebut. Maksudnya apa? Mengikhlaskan doa dan memohonkan pengampunan bagi si mayit. Nah, disebutkan akhlisu fihi ad-du'a, ketika melaksanakan ya salat jenazah tersebut, kata Nabi, tolong ikhlaskan diri pada saat mendoakan si mayit tersebut agar si mayit betul-betul diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Syafaatnya orang yang menyolatkan jenazah, doanya orang yang menyolatkan jenazah betul-betul diterima oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga si mayit itu diampuni dosanya. Sedangkan syarat yang keduanya, mereka terdiri dari kaum muslimin yang tidak pernah menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun. Ana yakin antum ini muwahhidun, hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Ana yakin antum tidak berbuat syirik. Tidak ada di antara antum yang datang ke dukun, peramal, paranormal. Tidak ada juga di antara antum yang masih percaya dengan dukun. Tidak ada juga di antara antum yang mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya. Subhanallah, siapapun di antara kita ini yang lebih duluan meninggal dunia, berusahalah untuk hadir menyolatkan jenazah sahabat kita yang sering kita temui di masjid ini. Subhanallah, jangan kita cuma sekedar kumpulnya pas di majlis ini saja. Pastikan jika sahabat kita tersebut yang biasa ikut kajian di Masjid Nuris ini meninggal dunia, kita berusaha untuk takziah, kita berusaha juga untuk menyolatkan jenazahnya. Syukur-syukur jumlahnya lebih 40 orang, syukur-syukur jumlahnya lebih 100 orang. Mudah-mudahan itu sebagai syafaat buat si mayit, hingga doanya kita yang menyolatkan jenazah untuk sahabat kita yang sudah meninggal dunia tersebut betul-betul dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah Jalla wa Ala. Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Marsad bin Abdullah Al-Yazani, beliau berkata, ada Malik bin Hubairah radhiyallahu an bila mensalatkan jenazah dan melihat sedikit jumlah jamaah yang mensalatkannya, beliau membagi mereka menjadi 3 shaf atau 3 barisan salat. Nah, sahabat Malik bin Hubairah ini radhiyallahu an kenapa melakukan hal seperti itu? Ketika misalnya jumlahnya kurang 40, maka diperintahkanlah kita yang kurang 40 ini bikin shafnya berapa? 3 shaf. Jadi kalau misalnya jumlahnya 40, tidak mesti harus 3 shaf, nggak ada apa-apa. Yang penting 1 shaf tapi 40 jumlahnya cukup. Subhanallah, tadinya 100, kemudian 40. Kalau kurang dari 40, bikin 3 shaf. Meskipun tidak full di shaf yang pertama, shaf kedua dan shaf yang ketiga.
Karena salat jenazah itu tidak sama seperti salat berjamaah pada umumnya. Kalau salat berjamaah pada umumnya, shaf yang pertama harus dipenuhi dulu, baru shaf yang kedua. Shaf yang kedua penuh, baru shaf yang ketiga. Tapi kalau untuk salat jenazah, berhubung kita lihat yang takziah, yang hadir ingin menyolatkan jenazah kurang daripada 40 orang, maka apa sikap kita sebagai imamnya atau sebagai ustadznya? Untuk membagi shaf salat jenazah tersebut menjadi apa? 3 shaf. Itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Malik bin Hubairah. Ketika ditanya Malik, kenapa antum seperti itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba, barang siapa yang jenazahnya itu disolatkan oleh 3 shaf atau 3 barisan solat ya jenazah, maka telah wajib baginya untuk mendapatkan jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1028. Nah, tadi ada 100, ada 40, ada 3 shaf. Apakah ini bertentangan? Apakah ada kontradiksi? Kita katakan tidak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika berkomentar tentang 3 hadis ini, beliau menukil apa yang diungkapkan oleh Al-Qadi Iyad. Kata Al-Qadi Iyad bahwa adanya perbedaan redaksi hadis terkait jumlah jamaah salat jenazah ini adalah dalam konteks pertanyaan dari beberapa orang yang menanyakan permasalahan tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjawab pertanyaan setiap orang dari mereka. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullah. Ada kemungkinan, kata beliau, bahwa Nabi SAW menginfokan, menghabarkan tentang diterimanya syafaatnya orang yang menyolatkan jenazah, diterimanya doa orang yang menyolatkan jenazah. Jumlahnya itu 100 orang. Kemudian Nabi ditanya lagi, kemudian menginfokan lagi, jumlahnya cuma cukup 40 orang. Yang penting syaratnya tersebut muwahhidun, mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat syirik atau melakukan perbuatan yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan sesuatu apapun. Kemudian ada lagi yang bertanya, ya salah satunya Malik bin Hubairah ini, sehingga jika 3 shaf sekalipun, meskipun jumlahnya tidak sampai 40, maka jaminan pengampunan dosa-dosa di situ juga ada, sekaligus jaminan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa Ala itu ada, diberikan penerang ya di kuburan dia itu pun juga ada, jaminan mutlaknya, golnya, tujuan utamanya dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis-hadis ini tidak saling bertentangan, tidak ada kontradiksinya sama sekali. Kenapa? Karena jalan keluar dari masalah semacam ini adalah dengan mengatakan bahwasannya bilangan yang lebih sedikit di antara 2 bilangan datang lebih belakangan daripada jumlah yang lebih banyak. Karenanya Allahu Tabarak wa Ta'ala bila menjanjikan pengampunan dengan suatu alasan, maka bukan ya merupakan caranya Allah Jalla wa Ala dia mengurangi setelah itu karunia yang dijanjikan tersebut. Bahkan biasanya Allah Jalla wa Ala menambahkan karunia dan nikmatnya hingga hal itu menunjukkan tambahan karunia Allah dan kemurahan Allah Jalla wa Ala, artinya kebaikan Allah Jalla wa Ala atas hamba-hambanya, sayangnya Allah Jalla wa Ala atas hamba-hambanya. Nah, dari hadis ini sangat jelas buat kita, ikhwan fiddin wa akhawati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, bahwasanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyolatkan jenazah ya sebaik mungkin, ikhlaskan diri kita ketika menyolatkan jenazah, karena itu sangat bermanfaat bagi sahabat kita yang telah mendahului kita atau yang sudah dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Dikatakan oleh para ulama, apa yang ada pada hadis ini, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, anjuran memperbanyak jamaah
yang mensolatkan jenazah. Dan ingat sekali lagi, sebagai wanti-wantinya kita, orang yang menyolatkan jenazah itu pahala yang didapatkan berapa? 1 qirat. Itu jumlah yang pasti. Paling kecil yang kita dapatkan berapa? Pahalanya seperti gunung Uhud. Kita lihat gunung Uhud itu sangat besar, sangat panjang. Dikatakan Uhud dikenakan apa? Satu kesatuan, saling menyambung, dan panjang serta tinggi. Begitulah pahala yang kita dapatkan. Kalau bisa setiap hari menyolatkan jenazah, alhamdulillah, subhanallah. Makanya setiap kali kita mendapatkan ada jenazah di masjid ini misalnya, pastikan kita ikut, mau kenal jenazah tersebut ataupun tidak kenal. Sebagian kita ini mau menyolatkan jenazah kalau kenal siapa yang meninggal dunia. Tapi ketika dia tidak mau, ketika dia tidak kenal dengan itu jenazah, ketika dia tidak mengerti siapa itu yang meninggal dunia, dia tinggalkan ini masjid, tidak mau untuk ikut serta menyolatkan jenazah. Padahal menyolatkan jenazah itu pahala besar, bermanfaat buat diri yang menyolatkan jenazah, dan sangat bermanfaat tentunya buat si mayit. Harapan si mayit tersebut ada salat jenazah. Itu yang membuat kuburannya dia terang benderang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya kita jangan bakhil dalam masalah menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua dari hadis ini, ya, pentingnya tauhid dalam pengabulan amalan. Mengikhlaskan diri dalam berdoa itu bagian tauhid. Subhanallah. Tadi sifat 40 orang, sifat 100 orang menyolatkan jenazah, dipastikan mereka itu apa? Muwahhidun. Betul-betul mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Makanya ini pesan ya, saya selalu pesan di kajian, kalau saya yang duluan, tolong ya takziah, salatkan jenazah Anda. Kalau antum yang duluan, ya Anda juga akan takziah, tapi tolong info aja. Kan seperti itu. Kabar-kabarin aja bahwasanya antum sudah meninggal dunia. Kan seperti itu. Nah, siapa yang duluan? Mungkin antum yang duluan, kan seperti itu. Nah, kita hadir kan seperti itu. Nah, ini kan wujud mahabbah kita, cinta kita karena Allah, fillah, lillah. Ya kan seperti itu. Kita kenal, sering berjumpa di masjid, tapi ketika meninggal ya sudah. Ya, bahkan itu ustadznya kan yang meninggal dunia, kita sempatkan untuk sholat jenazah ini. Karena fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa buat kita, sekaligus juga sangat manfaat buat si mayit tersebut. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, kepedulian terkait syafaat kaum muslimin kepada sesama sebagai bentuk kemurahan dan karunia dari Allah Jalla wa Ala. Sebagai bentuk apa? Kasih sayangnya Allah, ya, apa kebaikan yang datang dari Allah dan karunia serta nikmat yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Jadi subhanallah, salah satu syafaat yang kita berikan, pembelaan kita kepada si mayit, itu adalah salat jenazah. Karena di takbir yang ketiga itu kan kita berdoa. Kalau sekiranya kita menyolatkan jenazah secara tulus ikhlas, maka dipastikan illa syafahumullahu fihi, melainkan Allah Jalla wa Ala akan menerima doa mereka, akan mengabulkan dan memperkenankan permintaan-permintaan yang ada pada salat jenazah tersebut. Nah, hadis ini didukung juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, hadis yang menguatkan kalau kita berada di tempat takziah, tolong omongan kita omongan yang baik aja tentang si jenazah ini, tentang si mayit ini, ya, dan jangan sampai kita tersebut berkomentar sesuatu yang, ya, kita katakan sesuatu yang tidak baik tentang si mayit, meskipun kita tahu si fulan gimana hidupnya dulu. Tapi ya, kita berdoa mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat si mayit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan? Nah, silakan azan dulu.
Taib ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita bacakan lagi satu hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini berkaitan dengan hadis keutamaan orang yang kematian anak-anaknya yang masih kecil. Artinya jika di antara kita memiliki anak dan meninggal dunia sebelum baligh, maka ini balasannya sangat luar biasa. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasun lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi wa iyyahum. Tidaklah seorang muslim ditinggal wafat atau ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum baligh, melainkan Allah Jalla wa Ala akan memasukkannya ke surga dengan keutamaan rahmat dan kasih sayangnya Allah terhadap mereka. Hadis ini memberikan busyra, good news, kabar gembira kepada orang yang ditimpa musibah berupa kematian anaknya yang masih kecil, karena ada ikatan batin dan rasa sayang yang cukup kuat antara orang tua dan sang anak. Selain itu, ia belum mencapai usia baligh sehingga dosanya pun belum tercatat. Siapa yang mengalami musibah seperti ini, misalnya kita punya istri pernah keguguran, itu adalah jaminan yang sangat luar biasa buat kita. Bahkan diceritakan dalam satu hadis qudsi, ada seorang anak yang sudah berada di depan pintu surga. Allah Jalla wa Ala memerintahkan itu anak untuk masuk surga. Kata anak tersebut, aku menanti ayah bundaku. Kata Allah Jalla wa Ala, aku putuskan dia tersebut masuk ke dalam siksa api neraka. Si anak itu berdoa meminta kepada Allah Jalla wa Ala agar abah uminya tersebut diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala khilafnya, dan dikeluarkan dari siksa api neraka. Dengan syafaat ini anak, Allah Jalla wa Ala mengeluarkan ayah bundanya dari api neraka dan dimasukkan surga, masuk surga sekeluarga. Subhanallah. Makanya dari 12 atau 11 pemberi syafaat asy-syafi,
Salah satunya adalah anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Makanya bagi kita yang mendapatkan ujian, musibah, anak kita misalnya meninggal dunia sebelum balik, maka insya Allah itu syafaat buat kita. Yang dulu istri kita pernah keguguran, yang dimana kita sedih yang sangat luar biasa, penantian anak yang kita nanti-nanti, ternyata sebelum dia keluar dari rahim istri kita, subhanallah, diwafatkan, dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah mereka juga akan memberikan syafaat? Insya Allah akan memberikan syafaat. Dan kita tahu anak-anak kecil tersebut yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan masuk jannah dan masuk surganya Allah Jalla wa'ala. Bahkan dikatakan juga dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad tamassuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah meninggal dunia 3 orang anak milik seseorang muslim lalu disentuh api neraka melainkan hanya sekedar untuk menepati sumpah dan ketentuan Allah. Artinya apa? Sumpah Allah yang dimaksudkan di sini yaitu firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Hal ini bagi Allah Jalla wa'ala, Rabb kalian, Tuhan kalian, adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekelompok ulama berkomentar tentang ayat ini. Maksudnya, ia sama sekali tidak memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Sumpah di sini tidaklah memiliki makna yang pasti, namun sebatas dinamika lughah atau bahasa Arab. Ada yang berkata lafadz illa di dalam hadis ini bermakna wa, sehingga makanya artinya tidak juga sekedar untuk menepati sumpah Allah Jalla wa'ala. Itu arti yang sebenarnya. Artinya mereka yang mendapatkan musibah, ditinggal wafat oleh anaknya 3 orang sebelum balik, dia tidak bakalan tersentuh siksa api neraka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1193, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2632. Dan kemudian mayoritas ulama maksudnya dia tidak akan masuk neraka karena hukuman, karena hukuman atau dihukum, tidak, tetapi hanya sekedar melintasnya saja tanpa merasa kesakitan, sekedar untuk menepati sumpah dan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama mengatakan sebelum adzan, sebelum iqamah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Makna hadis yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata kepada kaum wanita Ansar, tidaklah 3 orang anak kecil milik salah seorang dari kalian meninggal dunia lalu ia berharap pahala atas musibah itu, melainkan ia masuk surga. Seorang wanita bertanya, apakah 2 orang anak juga demikian ya Rasulullah? Jika sekiranya kami punya 2 orang anak dan meninggal dunia sebelum balik, apakah itu juga syafaat buat kami? Kata Nabi, 2 anak juga begitu. Termasuk dalam penjabaran para ulama, hatta 1 anak sekalipun. Dan tujuannya tersebut tidak lain adalah syafaat. Bahkan dikatakan keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia tidak sampai balik, tidak sebatas anak kecil saja, tetapi juga mencakup bayi yang meninggal dunia karena keguguran. Karena apa? Keguguran yang saya ceritakan di awal tadi. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi anna siqata la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idha tasabathu, walladhi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannati idha tasabathu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Jalla wa'ala,
tangan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Sungguh bayi yang meninggal karena keguguran akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga, dengan tali plasentanya ke surga. Mama, ibu, kita ke surga. Jika ibunya tersebut berharap pahala atas kematiannya tadi, artinya meninggal sudah, memang takdirnya seperti itu. Dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala sambil berharap dari pahala dari Allah Jalla wa'ala, maka jaminan surga buat kedua orang tuanya. Makanya oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang doa untuk jenazah yang masih kecil, ya, yang belum balik, itu berbeda dengan doa-doa pada umumnya. Yang paling pendeknya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang kadang di antara kita ini tidak paham dan tidak mengerti, adalah doanya seperti ini. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Sama-sama, karena banyak di antara antum gak hafal ini. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala, dan jadikanlah ini sebagai amal baik untuk ya orang tuanya dan untuk kami juga, dan juga pahala buat kedua orang tuanya dan buat kami yang menyolatkan jenazahnya. Bahkan disebutkan dari hadis yang lumayan panjang, doanya sebagai berikut. Kalau antum hafal yang panjang ini bagus banget. Allahumma ja'alhu faratan wa dhakhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala yang didahulukan untuk kedua orang tuanya, simpanan pahala buat kedua orang tuanya. Si anak itu menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. Ya Allah, dengan meninggalnya anak ini, beratkanlah pahala timbangan kedua orang tuanya. Perbanyaklah, berlipat-lipat gandakanlah, perbesarlah pahala kedua orang tuanya. Wa alhiqhu bisalihil mu'minin, dan susulkanlah dan kumpulkanlah ini anak dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim, jadikan anak ini ya di peliharaan Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi tanggung jawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya kafala itu dipelihara, ya, dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang tinggi, kemudian ada anak-anak kecil yang berlarian sekitar beliau. Nabi Muhammad bertanya, siapa tuh yang tinggi itu? Oh, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah. Lalu anak-anak yang berlarian ya di sekitar beliau, oh, itu adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik. Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril alaihissalam, orang tuanya muslim apa kafir? Ada orang tuanya yang muslim, ada orang tuanya yang kafir. Artinya apa? Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, hatta orang tuanya kafir, masuk jannah enggak? Masuk surga. Di bawah penjagaan Nabi Ibrahim, di bawah pemeliharaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, ya, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kelanjutannya, wa waqihi bi rahmatika adzabal jahim wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala, ya Allah, ampunilah pendahulu-pendahulu kami, artinya orang yang sudah meninggal dunia. Ampunilah anak-anak kami, anak keturunan kami, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Nah, ini kira yang berkaitan tentang hadis berkaitan dengan sholat jenazah. Pahalanya besar, jangan sia-siakan. Setiap kali kita mendapatkan ada jenazah, baik di rumah ataupun di masjid ini misalnya, pastikan kita ikut serta menyolatkan jenazah. Bermanfaat banget buat kita, dan tentunya sangat bermanfaat buat si mayit. Nah, harapan si mayit ini kita menyolatkan jenazah.
Itu yang membuat kuburannya tersebut terang benderang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.